Banyak orang beranggapan bahwa setiap muslim, sejelek apapun amalnya, pasti akan masuk surga setelah melewati neraka. Tapi, benarkah begitu? Apakah neraka hanyalah tempat transit? Dalam surah Hud ayat 107, Allah menegaskan, mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki lain. Maka, apa makna selama masih ada langit dan bumi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di kanal YouTube Ngaji Tasawuf pada channel Pesan Bunyai tentang pentingnya ngaji ma'rifat. Kita sering mendengar bahwa orang Islam, seburuk apapun amalnya, nanti akan masuk surga. Masuk neraka dulu, dibersihkan, lalu akhirnya masuk surga. Apakah benar begitu? Nah, inilah kekeliruan besar yang banyak orang tidak sadari. Mereka membaca ayat tetapi tidak memahami sistemnya. Dalam surah Hud ayat 107, Allah berfirman, mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi. Artinya, selama masih ada sistem langit dan bumi, masih ada kesempatan perubahan. Tapi setelah langit dan bumi berakhir, setelah dunia selesai, tidak ada lagi perubahan. Artinya setelah mati ya, jadi setelah dunia selesai, tidak ada lagi perubahan. Masuk surga ya kekal di surga, masuk neraka ya kekal di neraka. Jadi maksud selama masih ada langit dan bumi itu bukan tentang alam fisik semata. Langit di sini melambangkan alam ruhani dan bumi melambangkan alam jasmani atau zahir dan batin atau dunia dan akhirat. Selama seseorang masih hidup di dunia, berarti ia masih memiliki langit dan bumi dalam dirinya. Nah, disinilah ruang konversi terjadi, dari kegelapan menuju cahaya, dari neraka menuju surga, dari baharu menuju qadim. Inilah makna tahalli dan tajalli yang disebut para sufi qadim. Proses penyucian ruh itu tidak terjadi di akhirat, tetapi di sini saat kita masih hidup. Jadi, apakah neraka itu bisa dialami di dunia? Betul sekali. Neraka di dunia adalah proses penyucian ketika nafsu dibakar, ego dilumat, dan kesadaran diuji. Setiap pencari Tuhan pasti melewati nerakanya masing-masing. Rasulullah pun melewatinya, tapi beliau hanya melewati, bukan menetap. Itulah makna ayat, tidak ada seorang pun di antara kalian, melainkan akan melewatinya. Quran Surat Maryam ayat 71. Melewati berarti lewat, bukan tinggal. Yang tinggal di neraka adalah mereka yang terputus dari tali wasilah, yang tidak punya sambungan kepada guru rohani, atau wali yang mursidah, atau ulama waris. Lantas, apa hubungan neraka dan wasilah? Tanpa wasilah, amal seseorang tidak akan pernah sampai ke langit. Amalnya akan menggantung antara bumi dan langit. Karena itu, seseorang butuh guru rohani yang memiliki tali wasilah, penghubung antara dunia dan akhirat, antara baharu dan qadim. Guru rohani itu seperti kabel yang menyambungkan arus listrik. Kalau tidak tersambung, cahaya tidak pernah menyala, atau lampu tidak pernah menyala.
Begitulah ibadah tanpa wasilah, tidak pernah sampai kepada Allah. Jadi, kalau seseorang mengaku Islam tapi tidak punya guru rohani, belum tentu Islamnya sejati. Islam sejati bukan hanya ucapan syahadat. Islam adalah penyerahan diri total, tunduk, patuh, dan taat kepada sistem wasilah. Kalau seseorang hanya mengaku Islam tapi tidak tersambung, maka ia baru Islam secara nama, belum hakikat. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Kesombongan itu muncul ketika manusia merasa bisa langsung kepada Tuhan tanpa guru penyambung atau tanpa guru rohani. Lalu bagaimana dengan keyakinan bahwa seorang muslim berdosa akan dibersihkan di neraka akhirat dulu, baru masuk surga? Itulah seringkali distorsi dalam penafsiran, karena Quran mestinya menjadi kitab diri yang dialami, tapi justru menjadi pengetahuan di akal, sehingga memahami Quran berdasarkan tafsir. Penyucian itu terjadi di dunia, selama masih ada langit dan bumi. Setelah mati, tidak ada lagi proses konversi. Kalau sudah masuk alam qadim, maka qadim itu mutlak, artinya tetap, tidak berubah, permanen, tetap ada. Bahkan ketika dunia ini sudah tidak ada, qadim itu tetap ada. Yang masih bisa berubah hanyalah manusia yang hidup di alam baharu, di alam dunia. Karena seluruh alam baharu dipengaruhi hukum sunatullah, hukum ruang dan waktu. Makanya, selesaikan urusan akhiratmu saat masih hidup di dunia. Jangan menunggu mati baru ingin bersih. Neraka di surga itu sudah dan sedang terjadi sekarang juga. Ya, sekarang. Oleh karenanya, kita harus paham bagaimana jalannya. Ketika kita sedang diuji, hatimu terbakar, dirimu disucikan, itulah neraka dunia. Tapi bila kita bersabar, kita ridho dan tetap taat pada pembimbingan guru, api itu akan menjadi cahaya. Dan disitulah kita menemukan surga qadim saat kita masih di dunia. Ketenangan, kebahagiaan, dan kesadaran bersama Allah. Jadi, selama kita hidup di bawah bimbingan guru yang bersambung wasilah, kita bisa melewati neraka itu dengan selamat. Karena urusan akhirat sudah kita selesaikan saat di dunia ini. Guru ibarat penjaga api. Tugasnya memastikan api menyala, tapi tidak membakar habis. Memastikan murid matang, bukan hangus. Api tidak akan dimatikan sebelum masakan matang. Begitulah peran guru, membimbing murid melewati neraka dunia sampai mencapai surga qadim. Jadi, perjuangan sejati bukan menunggu surga nanti, tetapi melewati neraka sekarang. Surga bukan hadiah di ujung, tapi kesadaran yang dicapai hari ini. Dan neraka bukan hukuman akhir, tapi proses penyucian agar layak sampai kepada Allah. Siapa yang mengenal wasilah dan menempuh jalan Shiratal Mustaqim, ia akan melewati nerakanya dan sampai pada surga sejati. Maka jangan tunggu mati untuk mencari surga. Jalani nerakamu hari ini dengan sabar dan ikhlas dalam bimbingan seorang guru mursyid yang waris, lagi kamil mukamil, yang bisa memperjalankan diri kita di alam akhirat saat kita masih di dunia ini. Untuk apa agama turun dari langit kalau urusan akhirat nanti saat kita mati? Dipastikan
Jika saat kita hidup kita tidak paham akhirat, maka setelah kita mati, akhirat akan lebih gelap lagi. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Disampaikan dalam surat Yasin. Mereka tuli, bisu, dan sehingga mereka tidak dapat kembali kepada Tuhannya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada perjumpaan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Tujuan utama kami hanyalah udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.